Hai guys, tanggal fasil hard fork Cardano sudah ditentukan yaitu tanggal 22 September. Apa saja informasi penting dari sini? Dan ada juga mengenai strategi dollar cost averaging di mana dia menganalisanya. Ada beberapa tanggal penting untuk di bulan September ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Dan kita akan lihat dulu untuk time frame weekly karena ini adalah hari Senin, sudah ada close weekly-nya. Close weekly-nya biasa saja, memang close weekly-nya itu hijau, tetapi tidak terlalu baik. Namun kita berhasil tidak membuat lower low di sini, tapi kita harus menunggu week yang kedua untuk melihat apakah week kedua ini bisa close dengan hijau atau tidak. Jadi masih harus menunggu 1 minggu lagi. Kalau misalnya dia bisa nutup di atas 21.600 di atas sini, maka itu bisa menjadi pertanda bullish buat harga Bitcoin karena itu menjadi semacam pola reversal dari pola candle yang terbentuk di sini. Tapi ini belum terlihat ya. Untuk time frame satu harinya itu bagus karena dia membuat close yang hijau juga dan lebih tinggi dibandingkan hari Sabtu kemarin. Meskipun hari ini dimulai dengan penurunan itu dikarenakan oleh DXY yang meningkat dan di time frame rendahnya 4 jam, 1 jam juga sama, dia masih berada di pola triangle ini, di mana pola triangle ini cenderung untuk mengikuti pergerakan harga selanjutnya sebelumnya. Jadi ini turun, kemudian ini triangle, konsolidasi belum bisa langsung naik, kecuali dia terjadi breakout di sini, maka dia bisa langsung naik. Jadi lebih besar kemungkinan untuk turun, tetapi menurut saya secara minggu-minggu ke depan, menurut saya dia bisa ke harga 21.000 ke atas, 21.600 ke atas, menurut saya itu sangat mungkin untuk terjadi. Dan ketika ini turun, kemungkinan juga akan ada bullish divergence yang terbentuk di RSI-nya. Alasan kenapa pagi ini dimulai dengan penurunan, karena DXY itu naik pagi ini, dia mencapai salah satu titik tertingginya yaitu 110 ya. Habis itu rejected, dia ke 109,9-an. Jadi kita bisa lihat di situ ada 110 di sebelah kanan, dia sempat ke situ dan saya masih sama dengan video sebelumnya, saya masih tidak terlalu bullish untuk DXY meskipun dia mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Sudah ada pelemahan dari time frame weekly-nya, ada triple bearish divergence yang terbentuk di sini. Meski harga naik tetapi RSI-nya itu melemah dan ini akan memperlihatkan penurunan di hari-hari ke depan. Memang hari ini naik tetapi menurut saya ini dia sedang dalam posisi memuncak ya teman-teman. Untuk ini ada soal strategi DCA. Apakah teman-teman menggunakan strategi DCA untuk berinvestasi di dalam Bitcoin atau instrumen investasi yang lainnya? Teman-teman bisa komentar di bawah. Ini menurut dari Econometrics, strategi dollar cost averaging bukan merupakan strategi investasi yang ultimate atau termutakhir. Kalau misalnya teman-teman mau memaksimalkan ROI-nya atau return-nya, kamu harus melihat menggunakan cara yang lain. Kita akan lihat bagaimana kenapa dan cara untuk memperbaikinya dan membuatnya lebih bagus ya. Kamu tahu bahwa apa strategi dollar cost averaging tersebut, kamu pilih sebuah aset, kemudian kamu membelinya dengan jumlah yang sama per interval waktu. Jadi apakah per minggu, per 2 minggu, per bulan, itu kita seperti menabung, kita menabung dalam jumlah yang sama, kemudian itu kita beli saja sampai kita capek, sampai kita stop melakukan itu. Kalau misalnya kamu memulai dollar cost averaging, indeks saham S&P 500, $100 per minggu di tahun 2012, sekarang kamu akan sudah mengeluarkan $50.000 dan mendapatkan profit $27.000 atau ROI sebesar 54% dibandingkan dengan kalau kamu membelinya sebesar $13.000 langsung beli
di tahun 2012 tersebut, maka sampai sekarang kamu akan mendapatkan profit $27.000 atau ROI sebesar 200%. Jadi 4 kali lipat dibandingkan dengan metode DCA ini dan dengan jumlah uang yang lebih sedikit juga. Jadi kalau ini $50.000, kalau ini dia $13.000, jadi perbedaannya cukup besar. Kalau kita lihat di sini ROI daripada kalau kita langsung beli itu ada perbedaan sebesar 4 kali, itu cukup besar. Alasannya itu cukup simple, kalau misalnya kita DCA ketika di bull market, di uptrend, ketika harga naik kita beli terus, maka harga rata-ratanya juga akan ikut naik. Jadi itu yang menyebabkan ROI kita tidak terlalu baik. Oke, jadi semakin lama kamu DCA di bull market, itu performa kamu itu semakin buruk. Tentu saja kalau misalnya kamu tidak memiliki modal yang cukup untuk langsung membelinya sekaligus, dollar cost averaging bisa menjadi sistem yang bagus untuk digunakan. Tentukan jumlah fix per minggu atau per 2 minggu yang kamu mau beli indeks sahamnya atau Bitcoin atau yang lain. Kamu DCA, kemudian biarkan investasi tersebut bertumbuh dengan sendirinya. Mulai dari tahun 2012, kalau misalnya kamu sudah DCA $100 per minggu selama 3 tahun, kamu akan sudah mengeluarkan $13.000 dan biarkan dia naik itu maka kamu akan naik sekitar 144% dan atau mendapatkan $19.000 dalam profit. Ini merupakan ROI yang lebih baik dibandingkan dengan DCA terus-terusan. Namun pada hal ini tidak hanya selalu soal ROI murninya. Kalau misalnya kamu ekspektasinya itu S&P 500 akan ikut bertumbuh sekitar 6% per tahunnya, maka menggunakan strategi DCA ini dengan efek bunga berbunganya itu sangat masuk akal. Kamu seharusnya selalu research dulu soal strategi investment yang dilakukan. Ini adalah salah satu aspek dari DCA dan masih banyak hal lagi yang bisa kamu kerjakan di sini. Oke. Tapi saran dari saya adalah teman-teman bisa menggunakan ini Crypto Fear and Greed Index. Kalau misalnya teman-teman ingin membeli Bitcoin, maka teman-teman beli hanya ketika extreme fear itu berlangsung. Jadi ketika extreme fear misalnya di bawah 30 atau di bawah 25 atau di bawah 20, teman-teman beli itu atau di bawah 15 dan kadang-kadang bisa sampai ke 10. Jadi teman-teman hanya membeli ketika kondisinya itu fear sekali karena biasanya ketika harga itu dalam kondisi fear, maka harganya itu relatif berada di bawah posisinya. Dan DCA selama periode Fear and Greed Index Extreme Fear tersebut berlangsung. Ketika dia sudah tidak Extreme Fear lagi, teman-teman tidak usah DCA, tidak usah beli karena harganya akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Dan ini bisa menjadi strategi yang cocok menurut saya. Jadi kita beli hanya ketika Extreme Fear itu terjadi, ya. Itu kita bisa sedikit memodifikasi cara kita DCA sehingga itu akan lebih baik lagi untuk ROI performa portofolio kita. Dan ini ada beberapa tanggal penting di bulan September, yaitu 13 September itu akan ada pengumuman inflasi, 15 September Ethereum Merge, tanggal 16 klaim daripada Mt. Gox itu berakhir. Ini merupakan tidak berpengaruh terhadap harga sebenarnya karena Bitcoin-nya itu belum diberikan di tanggal ini dan masih ada proses lebih lanjut karena ini pemberian klaimnya itu sampai tanggal 16 September dan setelahnya itu harus ada proses yang lebih lama lagi. 21 September berita kenaikan suku bunga dan 22 September ada Fossil Hard Fork Cardano. Itu yang akan saya bahas.
sudah dapat tanggalnya, yaitu tanggal 22 September, satu minggu setelah Ethereum merge itu terjadi, dan ini merupakan hard fork yang paling signifikan untuk Cardano sampai sekarang ini, akan menambah kapasitas jaringannya dan mengurangi biaya transaksinya, kata developer Cardano di input output. Akan terjadi hard fork di mana blockchain-nya itu akan terbagi dua, nanti akan digunakan satu blockchain saja yang sudah di-upgrade tersebut, ya. Jadi sama seperti Ethereum, akan ada dua blockchain, Ethereum Proof of Stake dan Ethereum Proof of Work. Oke, dan nah, meskipun selain Cardano ini menjadi kompetitor utama dari Ethereum, dia juga berencana untuk mengimprove pengalaman developer mengenai membuat aplikasi terdesentralisasi di Cardano. Jadi agar developer-developer itu bisa dengan mudah membuat dApps di Cardano, ini akan memberikan semacam katalis buat ekosistem Cardano, sehingga kalau misalnya mereka bisa ada dApps yang terbentuk di Cardano dan banyak dan menarik untuk orang-orang, maka ini bisa membuat harga Cardano itu naik. Jadi kayak ingat aja seperti PancakeSwap di Binance. PancakeSwap ini dia itu yang menjadi salah satu katalis Binance BNB, token BNB itu bisa naik waktu itu. Dan Aave, MakerDAO, Compound, dan DeFi lainnya, NFT, ketika itu makin digunakan oleh banyak orang, Ethereum-nya juga itu akan ikut naik juga ya teman-teman. Jadi kita harus membuat yang namanya aplikasi-aplikasi yang dibangun di atas Cardano, dan kalau misalnya itu menarik untuk dicoba oleh orang-orang, maka itu akan sangat baik sekali untuk Cardano. Oke. Nah, tanggal ini itu hebatnya adalah secara random dan secara tiba-tiba itu dia bertepatan dengan hari kemerdekaan Bulgaria, dan Vasil ini dinamakan oleh Chief Blockchain Advisor di perusahaan Research and Development Quanteral sebelum dia meninggal di Desember tahun lalu. Jadi dinamakan atas orang ini, dan ini dia juga bilang kalau di sini ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan ketika Vasil upgrade ini dilakukan, dan itu merupakan update yang paling susah sampai sekarang ini. Jadi itu saja untuk informasi pada hari ini. Harga Cardano sendiri kemarin itu naik, jadi menurut saya bullish bisa menjadi, tetapi hati-hati terhadap sell the news event di tanggal 22 September tersebut. Itu saja untuk informasi pada hari ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.